juga keluarga juga masih sehat-sehat, kita juga masih hidup dengan baik, masih ya cukup makan, cukup pakai, itu kita harus tetap syukuri. Tapi gimana pun juga musibah kemarin itu sedikit banyak mengganggu dan menyusahkan dan merugikan banyak hal, dari tenaga, biaya, waktu ke anak-anak dan orang tua juga kan. Jadi yang pasti ini udah jadi pelajaran luar biasa, apalagi yang beratnya adalah ini bikin stres, mental aku jatuh dan jadi repot gitu lah pokoknya gitu. Bisa dikatakan kita menyesali pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita orang tua kita juga ikut terbawa. Iya, sempat merasa seperti itu, sempat merasa aduh kenapa ya ini sampai membuat papa jadi jatuh, kena kepala, masuk rumah sakit. Ada tuh di situ fotonya yang lagi duduk di rumah sakit, karena itu benar-benar jadi kenangan yang nggak enak dan rasanya tuh kayak beban gitu buat aku gitu kan. Orang tua sampai stres dan kepikiran gitu, apalagi kan soalnya papa mamaku juga udah tua kan gitu. Merasa bersalah lah pasti, dan perasaan itu negatif ke diri sendiri gitu, karena kok bisa ya aku jadi begini, bodoh, tidak berguna, malu-maluin, kenapa dihianati, kenapa dia melakukan ini sama saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang bikin negatif gitu. Dan prosesnya juga lumayan lama sampai bisa ngerasa lebih enak, terus lebih ikhlas menjalaninya, terus juga bisa move on sampai akhirnya balik lagi ke Jakarta, bisa kerja lagi, back to normal lagi. Itu juga prosesnya lama banget, 1,5 tahun ya, lumayan. Kayak kita nggak tahu kan nih, mungkin ada sedikit hal yang belum dipublish sama Gajes, kayak seperti kayaknya gue udah nggak ini banget lagi pernah sampai di titik itu masih saat itu. Aku nangis-nangisan sih, itu pasti kayak nangis di pinggir tempat tidur tuh udah jadi makanan harian, teriak-teriak ke Vincent, marah-marah, itu kayak udah makanan harian lah waktu itu, apalagi awal-awal waktu tahu kita mendapati musibah ini. Itu awal-awal susah banget, apalagi kalian tahu sendiri kalau bayi itu baru lahir itu kan tidurnya itu kan setiap 2 jam bangun, setiap jam bangun. Jadi itu kebanting capeknya, ngantuknya, masalahnya, mentalnya, fisiknya, penyakitnya. Terus di luar itu saya, anak-anak, orang tua. Jadi itu pokoknya katastrofi gitu, disaster pokoknya itu awal-awal tuh. Ampun Berat lah. berat. Kak Vincent kan Kak Jedar waktu itu habis lahiran baby plus. Maksudnya kamu cara bikin dia tenang tiap malam tuh gimana sih? Berdoa bareng atau emang kalian Berdoa bareng. Karena kan nggak mudah gitu kan. konsultasi ke psikolog bareng atau cuman berdoa di dalam kamar? Soalnya kan kita kan baru married dan saya juga paham lah dari sisinya istri saya tuh mungkin dia ada merasa dia nggak mau bebanin saya. Tapi ya saya selalu bilang kalau emang ada masalah atau apa-apa just let me know, ngobrol aja sama aku, nggak masalah. Aku juga nggak mau ngejudge, aku nggak mau menilai kamu kayak gimana, itu nggak mau. Cuman mungkin dia mungkin saat itu merasa nyaman kalau dia tuh berbicara sama psikolog yang nggak kenal, yang nggak ngejudge dan yang lebih netral. Iya. Jadi ya kalau emang itu membantu ya why not ya kan. Dan so far sih itu membantu. Tapi sempet nggak sih Kak Jess ada kepikiran, maksudnya kayak ya udah deh mau ninggalin aku aja, Vincent kamu boleh ninggalin aku atau boleh pisah sama aku, ada nggak kepikiran Sampai yang sekecewa itu gitu loh. enggak sih. Aku nggak pernah menunjukkan itu sih. Karena saya benar-benar jaga perasaan dia. Kalau umpamanya saya menunjukkan itu di awal-awal, apalagi baru nikah pas momentum dia habis melahirkan, itu kan juga nggak etis lah, nggak pantas lah buat saya yang melakukan hal kayak gitu. Dan Vincent juga saat momen itu mendampinginya tuh dengan kesabaran, dengan perjuangan dia juga buat jadi garda terdepan aku tuh. Dia benar-benar bela-belain buat terbang kesana kesini buat ngurusin semuanya gitu. Jadi aku juga ngerasa terlindungi. Justru aku tuh melihat sosok Vincent tuh jadi nggak mau lepas, nggak mau kehilangan, karena sosok Vincent tuh yang dimana dia bisa jadi penyelamat aku gitu. Karena aku sendiri harus benar-benar mengontrol emosi, menyelamatkan diri aku dan juga bayi, karena bayinya juga baru lahir. Kalau aku
putus saat itu ya, itu pasti dampaknya bakal lebih dahsyat gitu. Itu aja aku udah sakit-sakitan, ASI aku udah nggak keluar, itu pun udah bikin aku merasa downnya jadi berkali-kali lipat, karena aku jadi merasa semakin tidak berguna buat anak bayi aku yang baru lahir gitu. Tapi dengan sosok Vincent itu bikin aku lebih tenang, karena ada Vincent yang ikut membantu menjalani prosesnya. Tapi ini cobaan terberat, titik terendah dalam hidup. Bisa dibilang ya. Berarti ini juga bisa dikatakan up and down kalian di awal. Ya biasanya kan dibilangnya kan dalam 5 tahun itu kita dalam 1 tahun langsung ada up and down-nya tuh berat banget. Tapi kan balik lagi sama-sama mau berjuang lah, ya kan, sama-sama juga cinta, percaya, loyal ya. Tapi ya, itu aku syukurin banget juga dengan adanya musibah ini, kelihatan sosoknya Vincent itu seperti apa di mata aku, bahwa lelaki yang mau ada di garda terdepan, padahal ini juga bukan masalahnya Vincent, tapi Vincent benar-benar jadi suami yang luar biasa, yang dimana waktu itu aku benar-benar nggak berdaya, nggak tahu harus apa, cuma bisa nangis, tapi Vincent yang menenangkan, yang menyelesaikan, yang membantu gitu. Jadi itu juga membuktikan bahwa wah, ini adalah sosok orang yang mau berjuang bersama gitu. Kan kalau laki-laki lain belum tentu, tapi ngelihat suami kayak gitu kita jadi bersyukur. Kak Vincent dapat apresiasi dari netizen gara-gara kemarin di garda terdepan mau nonjok sampai udah mau nerekam si Iya, banyak yang tersangka. berkomentar. Kamu sendiri seperti apa sih Jess ngelihat suami kamu, walaupun bukan masalah dia? Iya, itu yang salah satu yang aku syukurin. Aku tuh setiap pagi malam itu aku masih aja selalu berdoa. Kalau malam itu aku lebih berdoa sama Tuhan, koreksi diri. Kalau pagi itu aku berdoa bersyukur. Nah, salah satu doa yang paling aku syukurin itu adalah terima kasih Tuhan, aku diberikan suami yang mau menjadi garda terdepan buat aku dan keluarga gitu kan. Aku tahu rasanya nggak mudah, tapi ini dengan Tuhan kirimkan sosok seperti Vincent itu membantu banget prosesnya, apalagi buat menjalani musibah ini dengan lebih ringan lah. Kejadian di bandara kemarin tuh luapan emosi kalian karena setelah lama nunggu kali atau gimana? Mix feeling sih itu, namanya juga kita manusia, kita punya perasaan kan, mau dibilang kita kesel, marah, sedih, sakit hati, itu semua dalam satu box. Jadi saat itu cuma kita menguapin aja, bukan emosi tapi apa isi hati kita. Sebenarnya cuma pengen nanya aja sih, cuma kan karena mungkin posisinya rame, takut nggak kedengeran jadi agak kenceng ngomongnya. Tapi kalau itu dijadikan alasan terintimidasi, itu Nggak apa-apa, itu haknya dia lah, dia boleh merasa kayak gitu, nggak masalah. Bukan terintimidasi, ada yang bilang juga melanggar hak asasi manusia karena mempermalukan di depan umum. Nah, ada bahasa itu. Gimana? ya apa penderitaan saya yang saya alami, saya lebih parah lagi. Uang saya ludes, terus nasib saya waktu itu berantakan. Anak saya jadi nggak keurus, orang tua saya jadi sakit, saya jadi mental saya jadi rusak. Apa rugi, apa yang saya derita tidak sebanding. Tapi setelah 5 tahun menunggu akhirnya tertangkap. 5 tahun. Lebih dari 1,5 5 tahun. tahun. 1,5 tahun menunggu, maksudnya akhirnya tertangkap. Ada kepuasan sendiri atau masih ingin meminta untuk hak kalian kembali? Nah, kita tetap minta keadilan. Kita Dia pasti pengen itu keadilan. ketangkep, itu terima kasih banyak, itu udah sesuai dengan prosedur. Sekarang udah ada titik terangnya di mana dia bisa BAP, tapi tetap kita berharap dan kita tetap optimis bahwa keadilan di Indonesia itu masih berlaku dan Indonesia itu negara hukum, jadi kita benar-benar tetap optimis bahwa dia akan bisa bertanggung jawab atas perbuatan dia. Tapi mau dibilang lega karena dia sekarang udah ketangkep dan dia udah menjadi tersangka dan mau nggak mau harus menjalani prosedur BAP. Itu kan udah satu langkah ya, ke depan. Jadi berarti saat itu benar-benar saat itu ya nafsu segala nafsu mood itu hilang makan, jadi hanya bawaan mau nangis Awal-awal saja. kalian bisa lihat aja di Google kurusnya saya tuh kayak apa, tulang tok, bener-bener kayak tulang. Ya, itu karena ya stres. Terus mau dibilang ya kalau kita stres tuh
tidur kurang, walaupun tidur tapi tidurnya tuh nggak nyaman, kebangun, ada baby down setiap 2 jam 3 jam bangun, ditambah itu terus harus tetap bahagia depan El karena El masih kecil, masa dia harus lihat orang tuanya menderita terus ikut menderita, kan nggak mungkin. Jadi kayak gitu-gitu kita benar-benar benar-benar nguras tenaga banget itu saat itu. Cuman balik lagi, selama kita benar, ya kan, pasti ada jalan keluarnya yang terbaik buat kita. Selama kita nggak berbohong, kita nggak buat-buat, toh semua yang kita serahkan itu semua fakta kok, ya kan. Dan dia itu juga ya sesuai dengan prosedur lah, bukan kita kok yang menentukan bahwa dia tuh udah resmi jadi tersangka. Itu kan aparat kepolisian, itu kan juga karena bukti-bukti kita, fakta-fakta kita itu. Jadi kalau dia kemarin berkomentar kayak gitu, terserah dia maunya kayak gimana, tuh kita nggak mau terlalu bikin pusing lah, biar dia aja yang pusing. Terus saat ini orang tua gimana mendengar kabar? Orang tua dari awal selalu support, mereka selalu bilang kalian tuh jangan mikirin apa-apa, mikirin diri kalian sendiri dan keluarga, anak-anak, itu aja sih. Dan of course sebagai orang tua dia dan orang tua saya, mereka juga lega dikit lah dia udah ketangkep, ya kan. Dan yang tadi saya bilang ini udah ada one step ahead lagi buat Secara harapan. ya. Untuk kondisinya sendiri dari sakitan kemarin apa sudah sembuh? Ya. Kalau papa sih sekarang oke, Papa keadaannya sehat. Dia cuma mungkin karena memang udah tua ya, pasti penyakit usia ya. Makanya itu yang kita jaga-jaga banget supaya papa tuh nggak stres, nggak kepikiran. Karena aku ngerasa bersalah banget karena kalau anak bikin masalah tuh bikin orang tua stres, jadi sakit itu nggak Jadi enak nggak banget tenang. rasanya. Gitu. Apalagi orang tua tuh harus kan momentum di mereka harus menikmati hidup Yes. di usia ini, bukan pusingin anak-anak yang sedang bermasalah. Jadi ya mixed feelings lah, tapi it is what it is, ya kan. Kita mau gimana lagi, selain menjalanin aja kan. Aja sih. Kalau Thank you dari kalau seandainya kan kemarin pihak sana bilang atas kejadian yang di bandara akan melaporkan, Terserah. ya kalau seandainya itu apakah Kajis dan Vincent tuh sudah siap? Ya maksudnya Ya udah siap lah, terserah dia lah. Kalau yang mau lapor balik atau gimana, terserah dia. Terserah. Dia punya hak kok untuk ngelakuin itu. Jadi kami tunggu aja, nggak apa-apa. It's okay. Dia merasa itu mau ngomong apa? Mau aku juga mengungkap apa yang saya rasa gitu. Ya to the point aja lah. Kasusnya apa ini malah kesini. Pengennya fokus. Kayak belut. Fokus aja udah, fokus gitu aja. Jangan dikit-dikit aku mana ini ngapain? Buang-buang waktu. tapi setelah kemarin maksudnya pengharapan dari Jessica dan Vincent sendiri untuk kembalinya harga kalian berapa mobil itu Kita berharap, dan saya juga berharap sebesar-besarnya hak-hak istri saya itu dikembalikan. Cuman balik lagi, kita serahkan ini semua kepada Tuhan, karena kita hanya manusia biasa. Kita sebagai korban, terutama istri saya, nggak minta lebih, hanya keadilan dan hak-haknya dia itu dikembalikan dan dipulihkan, itu saja. Dan untuk CSB yang sudah tersangka, hukumannya yang mungkin dia nantinya harus dapat atau apa, sesuai aja dengan perbuatannya dia. Saya nggak minta lebih atau nggak minta gimana-gimana, saya nggak mau kayak gimana, saya cuma minta harta istri saya itu balik, itu aja, hak-haknya istri saya maksud saya, itu saja sebenarnya. Nggak mau panjang lebar, bikin ini bikin itu, nyerang balik, lapor balik, buat apa, ngapain. Kajis, kalau apa yang sudah hilang tidak kembali lagi, mungkin Kajis gimana? Ya gimana ya, kita selama ini kita selalu berdoa sama Tuhan aja sih. Kalau misalkan Tuhan punya rencana, kita anggap itu rencana terbaik Tuhan. Dan manusia ya lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi kita di sini kan di hidup kita hanya belajar. Ya mungkin ini pembelajaran yang sangat mahal untuk belajar